Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, Alhamdulillah, syukurillah untuk kajian setiap hari Kamis sore ini sudah bersama kami ini di ruang Zoom ya dengan Ustadz Muhammad Taufik Yahya dengan tema makna doa Nur Syaidah Fatimah alaihissalam. Syaidah Fatimah alaihissalam. Ya, nanti untuk kajiannya Ustadz dipandu untuk 1 jam dan setengah jam untuk tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa. Ya, kalau misalnya sempat ada waktu ya untuk keberkahan Sayyidah Fatimah Zahra untuk jarah ya Ustadz ya yang singkat. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ustadz untuk memulai kajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahin-nur. Bismillahin-nurin-nur. Bismillahin-nurun ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nur minan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur minan nur. Wa anzalan nur ala tur fi kitabin mastur fi raqqim mansur biqadarin maqdur ala nabiyyin mahbur. Alhamdulillah alladzi huwa bil izzi madhkur wa bil fahri mashhur wa ala sarra wa dharra mashkur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aryar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala kembali menghadirkan kita di majelis ilmu Nur Az-Zahra, majelis yang sudah berjalan sekian lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan yang mendirikan majelis ini, yang mengikutinya sampai kita dipertemukan dengan cahaya manusia yang karenanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan jagat raya ini. Hari-hari setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik di 40 hari yang pertama, 75 hari yang kedua maupun 95 hari maupun 4 bulan dan 6 bulannya adalah hari-hari menyusulnya cahaya yang merupakan karenanya jagat raya ini, alam semesta ini Allah ciptakan. Semua pencinta Rasulullah dari kalangan manapun meyakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-35, Allah berfirman, Allah nurus rajim, Allah nurus samawati wal ard, mathala nurihi kamiskatin fihi misbah. Allah cahaya alam semesta. Ketika kita berbicara tentang cahaya alam semesta, riwayat dari semua kalangan mazhab menyimpulkan, bahkan menyatakan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabat Jabir bin Abdullah, apakah kira-kira bentuk yang bagaimanakah Allah ciptakan sebelum jagat raya tercipta di alam semesta ini?
Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Jabir, Allah menciptakan sebelum menciptakan jagat alam semesta ini, dia menciptakan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu disepakati oleh semua kalangan. Jadi ketika kita berbicara tentang cahaya Sayyidah Zahra alaihassalam, cahaya dari doa Nur Sayyidah Zahra alaihassalam, maupun kita berbicara tentang cahaya alam semesta, cahaya yang karenanya Allah memberikan kehidupan, kelembutan, dan berbagai macam cahaya-cahaya yang lain. Yakinilah bahwa makhluk pertama kali Allah ciptakan adalah cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari cahaya itulah Allah ciptakan jagat raya ini. Ketika kita lebih spesifik membicarakan tentang cahaya dari doa yang selalu saya memulai dalam muqaddimah ceramah saya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ala nur. Kalimat itu berasal dari riwayat Salman Al-Farisi maupun ada riwayat-riwayat yang lain. Sahabat Salman yang beliau tidak ada hubungan darah dengan Nabi, tetapi beliau diakui oleh Nabi sebagai Salman minna ahlul bait. Salman adalah bagian dari kami ahlul bait. Kalau ahlul bait disebut di dalam surat 33 ayat 33 bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah menghendaki untuk mensucikan kalian ahlul bait dengan sesuci-sucinya. Artinya manusia mithal, manusia contoh, manusia cahaya, manusia teladan, manusia qudwah yang dengannya kita disuruh berkaca, dengannya kita disuruh meniru, mencontoh, karena kesempurnaan dari cahaya yang Allah wujudkan, Allah mithalkan kepada mereka, bukan hanya miskat, misbah, az-zujajah, ka'annahu durriyun. Ada banyak makna daripada nurus samawati wal ard. Jadi cahaya matahari yang sering kita setiap bulan Maulid di Jakarta, khususnya di Indonesia dan di mana-mana, bahkan hampir di semua pesantren-pesantren, mereka setiap malam Jumatnya, mereka mengenang Rasulullah, mereka bersolawat kepada Rasulullah, mereka membaca sejarah kehidupan Rasulullah, dan mereka tidak lepas untuk mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya matahari, bukan hanya cahaya matahari yang memberikan kehidupan, kehangatan, dan menyinari alam semesta. Engkau juga cahayanya di malam hari, cahaya bulan yang lembut. Wasyamsu dia wal qamara nur. Syams dia kehidupan. Qamar nur, dia lembut, cahaya yang lembut. Dalam riwayat Salman Al-Farisi, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salman dipanggil oleh Sayyidah Fatimah melalui Amiril Mukminin, ya Salman, silahkan datanglah ke rumah kami, ada oleh-oleh dari putri Nabi. Sebelumnya Imam Ali mengatakan kepada Salman, kau lama tidak datang, apakah kalian tidak rindu? Datanglah ke rumah Sayyidah Zahra, ada oleh-oleh dari beliau. Keesokan harinya Salman datang ke rumah Sayyidah Zahra alaihassalam. Kemudian Sayyidah Zahra menanyakan kenapa tidak pernah datang. Salman mengatakan, aku tidak datang karena begitu rindunya aku kepada Rasulullah, takutnya aku ketika datang untuk menjumpai kalian, aku akan terkenang dengan Rasulullah dan ada banyak hal. Kemudian Sayyidah Zahra mengatakan, kemarin ketika aku sedang sendirian
datanglah 3 bidadari sorga menjumpaiku, dan ketiga-tiganya aku yakini bahwa mereka adalah bidadari karena aku tidak melihat mereka adalah sosok, bukanlah orang Mekah maupun orang Madinah. Karena Sayyidah Fatimah selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecilnya, dan dia tahu persis siapa saja di kalangan sahabat-sahabat ayahnya. Kemudian Sayyidah Fatimah menanyakan, siapakah kalian ini? Bidadari-bidadari sorga itu, ada 3 bidadari sorga yang turun ke rumah Sayyidah Zahra. Mereka mengatakan, kami adalah satu yang mengatakan Makdudah. Sayyidah Fatimah menanyakan, kenapa kau dinamakan Makdudah? Aku diciptakan kelak nanti untuk sahabat Nabi yang bernamanya Miqdad. Yang kedua, Sayyidah Fatimah menanyakan untuk bidadari yang kedua yang tidak kalah cantiknya, siapa engkau? Dia menjawab, Zarrah, namaku Zarrah. Sayyidah Fatimah menanyakan, kenapa kau dinamakan Zarrah? Aku diciptakan untuk Abi Dzar Al-Ghifari. Yang ketiga, ketika Sayyidah Fatimah menanyakan, siapa engkau? Aku adalah Salma. Kenapa kau dinamakan Salma? Aku kelak nanti akan melayani, diciptakan sebagai pelayannya Salman Al-Farisi. Dia Salma membawa oleh-oleh dari sorga, ada buah-buahan dari sorga. Karenanya aku memanggil engkau. Kemudian Sayyidah Zahra menyerahkan itu buah ke Salman Al-Farisi. Buah sejenis buah kurma tapi warnanya putih. Harumnya luar biasa. Ketika Salman menerima buah-buahan dari sorga, dari bidadari sorga yang bernama Salma yang kelak akan melayani Salman Al-Farisi, beliau memohon maaf kepada Sayyidah Zahra bahwa hari itu beliau berpuasa sehingga tidak bisa memakan oleh-oleh hadiah dari Sayyidah Fatimah itu. Kemudian dibawa pulanglah buah itu. Sepanjang perjalanan, sahabat-sahabat menanyakan kepada Salman, ya Salman, apa yang kau bawa bersamamu? Kami mencium bau yang begitu harum. Salman mengatakan, aku mendapatkan oleh-oleh dari Sayyidah Zahra alaihassalam. Kemudian keesokan harinya Salman kembali mendatangi Sayyidah Zahra. Ya Sayyidah, itu buah-buahan. Aku menginginkan agar mendapatkan bijinya dan akan aku tanam. Ternyata itu buah tidak ada bijinya. Kemudian Sayyidah Zahra mengatakan, memang itu buah-buahan sorga. Engkau tidak mendapatkan bijinya. Tapi seandainya engkau membaca ini di setiap pagi, bahkan katanya Salman, aku diajari oleh Sayyidah Zahra untuk membacanya agar aku nanti mendapatkan pepohonan itu nanti di sorga. Untuk itulah Salman bukan hanya membacanya, Sayyidah Fatimah mengatakan, apabila engkau nanti menjumpai banyak orang-orang yang kena berbagai macam penyakit panas, maka katanya Salman, aku sudah mencobanya dengan membaca itu 3 kali pagi dan 3 kali sore sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidah Zahra, dan aku sudah mencoba untuk orang-orang yang mengalami sakit panas, dia sembuh dengan perantaraan doa yang diajarkan oleh Sayyidah Zahra. Saya sudah berkali-kali membuktikan bahwa dengan membaca doa Nur Az-Zahra ini, untuk khususnya saya punya anak-anak dan juga cucu, dan 16 cucu saya dan anak-anak ketika mereka kecil, mulai dari waktu-waktu kecil mereka yang sering kena penyakit panas, saya bacakanlah doa Nur Az-Zahra ini, maka dengan takdir Allah, alhamdulillah doa ini mampu memberikan kesembuhan. Ibu-ibu Az-Zahra, ibu-ibu pencinta Sayyidah Zahra, doa Nur dari Az-Zahra ini bukan hanya sekedar penyembuh daripada panasnya untuk badan yang kena penyakit panas, tetapi dia insya Allah akan mampu juga menyembuhkan kita, menyelamatkan kita dari panasnya
api neraka. Karena Sayyidah Zahra, Fatimah Zahra dinamakan Fatimah karena api neraka tidak akan membakarnya. Banyak riwayat yang Salman sendiri melihat bagaimana Sayyidah Zahra yang memegang panas api tungku dan lain sebagainya, tangannya tidak terbakar. Aneh memang ada orang-orang coba berusaha untuk membakar Sayyidah Zahra alaihissalam. Sayyidah Zahra diciptakan dari cahaya alam semesta ini, maka dia pasti akan menyinari alam semesta. Dia adalah ibu daripada para imam-imam maksum. Inilah doa beliau itu, kita akan coba mengkajinya kalimat demi kalimat dari Sayyidah Zahra. Jadi doa ini memang luar biasa. Ketika doa ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang memahami Bismillahirrahmanirrahim. Ada 114 kali Bismillah di dalam Al-Quran. Ada Bismillahirrahmanirrahim itu ada 114 kali. Bismillah. Memulai dengan asma'nya Allah. Bismillah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita diancam. Tapi masih juga saya dalam perjalanan tadi menuju dari Medan ke Jakarta, sempat saya melaksanakan sholat berjamaah. Saya melihat masih banyak imam-imam yang membaca surat Al-Fatihah, Bismillahnya tidak terdengar. Jadi muncullah kelompok-kelompok yang membaca Bismillah, membaca surat Al-Fatihah, justru di dalam sholat itu sudah tidak lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan surat-surat di dalam Al-Quran, surat yang mestinya mereka tidak boleh membaca awal surat itu kecuali dengan Bismillah, mereka pun sudah tidak lagi membaca surat-surat di dalam Al-Quran itu dengan Bismillah. Saya nggak tahu apakah karena mereka terdoktrin dengan hadis bahwa Bismillah bukan bagian dari Al-Quran, tetapi kenyataannya bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun Al-Quran yang tidak tercantum tulisan Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal suratnya kecuali surat At-Taubah. Tetapi itu pun juga digantikan di dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim dari doa Sayyidah Zahra yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, saya sudah membuktikannya baik secara turun-temurun dari anak-anak saya, cucu saya. Begitu manjurnya Bismillahirrahmanirrahim ini, yang kalau kita baca di air, kemudian kita minumkan kepada orang-orang yang sakit panas, atau ketika kita, anak-anak kita, cucu kita sakit panas, kita bacakan, kita sentuhkan dengan sambil membacakannya. Begitu manjurnya doa ini. Kita kembali Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyaknya orang-orang yang sudah melupakan Bismillah. Padahal Bismillah ini yang tidak membacanya mendapatkan ancaman begitu dahsyat. Kullu amrin. Ini hadis disepakati semua kalangan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa abtar fahuwa aqta. Perbuatan apapun yang kalian mulai tanpa menyebut bismillah, dia adalah terputus. Seakan-akan kita memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita memutuskan hubungan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin karena ketidaktahuan. Tapi aneh sebenarnya mereka tahu. Tetapi karena doktrin tertentu, akibatnya mereka tidak lagi mau membaca bismillah. Atau mungkin karena bismillah itu harus disembunyikan. Anehnya kenapa cuma bismillah yang disembunyikan? Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, sir, sembunyikanlah, bacalah pelan. Maksudnya Rasulullah menegur sahabat-sahabat yang membaca ayat-ayat Al-Quran begitu keras, sedangkan di samping-sampingnya di masjid itu banyak orang-orang yang sedang melaksanakan sholat-sholat sunnah. Rasulullah menegur. Kemudian mungkin ada salah yang memahami
bahwa membaca Al-Quran itu justru bismillahnya nggak usah disebut. Yang lainnya boleh keras, tapi bismillahnya nggak boleh disebut. Aneh memang. Kalau kita tidak berafiliasi, tidak mengambil riwayat dari keluarga suci Nabi, maka kita percaya begitu saja tentang riwayat-riwayat untuk tidak baca bismillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam itu. Bahkan banyak riwayat yang diriwayatkan, barang siapa yang memulai segala sesuatu tidak menyebut asma Allah apabila Anda makan sesuatu, memasukkan makanan, melakukan berbagai macam perbuatan, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah. Ancamannya begitu dahsyat saat kita tidak baca bismillah dalam memakan sesuatu atau minum sesuatu atau melakukan perbuatan sesuatu, maka yang akan menyertai perbuatan itu adalah syaitan. Jadi ketika kita memakan sesuatu, kita tidak baca bismillah, maka setan ikut serta di makanan yang kita makan. Dia berjalan, memasuki ke dalam tubuh kita. Dia menyertai, setan menyertai di setiap makanan itu. Ketika makanan itu berubah menjadi energi, na'udzubillah min dzalik, energi yang dihasilkan dari sebuah perbuatan dari makanan yang kita makan tidak menyebut asma Allah, maka setan ikut serta mempengaruhi dari perbuatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita. Biasanya orang cuma diingatkan saja, jangan lupa ya untuk Anda memulai segala sesuatu dengan baca bismillah. Makanya sebenarnya perbuatan apapun yang kita lakukan, terlebih membaca Al-Quran. Salat membaca Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma. Ketika kita membicarakan ismillah, memulai dengan asma Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dengan menyebut asma-Nya. Doa kita, amal perbuatan kita yang tidak menyebut asma Allah, baik asma Allah itu adalah nama-nama yang ada di dalam Al-Quran, Asmaul Husna, atau ketika kita memahami asma itu adalah sosok manusia-manusia asma, manusia yang karenanya dengan asma-Nya tercipta jagat raya ini. Kalau asma-Nya adalah cahaya, maka alam ini tercipta karena cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatnya doanya Sayyidah Zahra yang diajarkan oleh Sayyidah Zahra kepada Salman Al-Farisi. Yang siapapun yang membacanya, katanya Sayyidah Zahra, ketika Salman balik lagi kepada Sayyidah Zahra untuk menanyakan khasiat daripada Bismillahirrahmanirrahim, Salman diajari oleh Sayyidah Zahra, barang siapa yang membacanya di 3 kali pagi, 3 kali sore, maka dia nanti akan mendapatkan pepohonan yang buahnya yang dirasakan oleh Salman di dunia ini. Dan siapapun yang membacanya, dia akan selamat. Membacanya artinya mengikuti dan senantiasa berafiliasi dengan ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran manusia cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara tentang nur, cahaya, dalam banyak riwayat yang lain Allah menyebutkan cahaya itu al-ilmu nur. Allah juga menceritakan tentang ketika Rasulullah menjelaskan tentang sosok makhluk yang namanya akal. Innallaha khalaqal aqla min nur. Ketika kita bicara tentang sosok makhluk spiritual, makhluk akal, makhluk rohani, makhluk yang menyertai ruh yang ditiupkan ke dalam jasmani kita, yang bersama ruh itu adalah akal. Maka akal menurut riwayat dari Imam Ja'far Shadiq, gurunya imam-imam dari semua imam-imam mazhab, Imam Ja'far menyebutkan innallaha khalaqal aqla min nurin maknunin mahzunin fi sabiki ilmih lam yutala alaihi nabiyyun mursal wala malakun muqarrab fajal ilma nafsah wal fahma ruhah waz zuhda ra'sah
wal haya ainai wal hikmata lisanah wa ra'fata hammah wa rahmata qalbah summa hasyahu wa qawwahu bi asratil asya. Ketika kita membicarakan tentang sosok makhluk rohani yang namanya akal, yang ikut serta di dalam ruh, yang karenanya kita mendapatkan berbagai macam makna-makna spiritual, ilmu-ilmu. Innallaha khalaqal akla, Allah menciptakan akal itu dari cahaya yang begitu agung, begitu mulia, begitu spektakuler. Fajal ilma nafsah, dia hakikatnya, nafsnya, dirinya adalah dia. Wal fahma ruhah, wa zuhda rahsah, pemahaman adalah ruhnya. Wa zuhda ra'sah, zuhud adalah kepalanya. Wal haya ainai, malu adalah bagaikan matanya. Wa hikmata lisanah, hikmah adalah lisanah. Ra'fata rahmah, dia ketinggiannya adalah kasih sayang. Wa ra'fata rahmah wa rahmata qalbah, kasih sayang adalah rahmatnya, dan dia mempunyai lagi ada 10 kekuatan. Itulah hakikatnya Bismillahin Nur. Ketika kita membicarakan tentang nur, baik secara spiritual maupun secara ilmu, secara hikmah, dan banyak lagi makna-makna nur, yang terpenting dari semua itu bagaimana ketika kita memahami tentang kecintaan, cinta, atau wilayah, atau dinul mahabbah. Agama ini adalah cinta, dan pada hakikatnya agama, cinta, akal itu adalah nur. Ketika kita berbicara tentang wilayah, hakikatnya wilayah juga adalah nur. Coba kalau bayangkan kalau tidak ada cahaya, apa yang ada di alam semesta ini? Jadi semua yang ada di alam semesta ini dari cahayanya Rasulullah, dari cahaya itulah tercipta semua jagat raya ini. Ibu-ibu yang mulia, mudah-mudahan ada kajian yang begitu dalam lagi tentang Bismillahin Nur ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan kirimkan, akan BC tentang hakikat hadis-hadis tentang nur ini. Kita sudah 33 menit. Biasanya saya lebih senang untuk kita tadi diminta saya akan ceramah 1 jam. Saya takut nanti kalau 1 jam kepanjangan, saya sengaja akan batasi di 33 menit pertama. Setelah itu kita coba akan diskusikan tentang doa Sayyidah Fatimah, Bismillahin Nur, baru dilanjutkan dengan Bismillahin Nurun ala nur, Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur, sampai terakhir daripada doa itu maknanya kalimat demi kalimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua untuk tidak lupa bergabung atau membaca doa itu bukan hanya saat ketika kita kena penyakit panas saja, tetapi saat kita ingat cahaya, ingat manusia cahaya, ingin bergabung dengan manusia-manusia cahaya, pasti saat kita tahu tentang cahaya spiritual, cahaya ilmu, cahaya akal, cahaya apapun, hakikatnya kita sedang ingin bergabung dengan sosok manusia-manusia cahaya Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Itu saja dari saya sebagai pengantar pertama dari doa Nur. Mari kita coba kaji bersama. Saya menunggu pertanyaan demi pertanyaan untuk kita lebih mendalami lagi, untuk lebih memahami hakikat daripada doa cahaya yang diajarkan oleh Sayyidah Zahra, sehingga mampu mendapatkan kemuliaan. Salman Al-Farisi mendapatkan kemuliaan dari doa itu. Mudah-mudahan kita pun juga bisa mengambil hikmah dan manfaat dari doa Sayyidah Zahra alaihissalam. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada host Anti. Ya, waalaikumsalam. Ya, siap. Ya, syukur Ustaz. Baik, untuk untuk diskusi ya atau tanya jawab untuk kajian sore hari ini, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya supaya interaktif ya Ustaz ya. Iya, saya lebih senang interaktif. Baru 5 orang tapi oke lah, silakan. Silakan yang mau bertanya, ibu-ibu. Siap. Ini cuma 14-15 orang ya. Iya, silakan nanti buka nanti.
Iya, Ustaz. Saya bertanya, Ustaz, boleh ya, Ustaz? Boleh lah, tidak apa-apa. Ya, tentang nur cahaya ya, cahaya Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini kan eh, biasa kita bacakan doa setiap kita mau menunaikan sholat atau mau mengaji atau zikir gitu Ustaz ya. Hmm. Kemudian yang terbesit di dalam pikiran saya, doa seberapa dahsyatkah doa nur cahaya cahaya dari Sayyidah Fatimah Zahra ini ketika kita sedang apa ya rintihan doa itu Ustadz. Nah itu Hmm. apakah efek daripada doa itu bisa berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari atau dengan cara gimana Ustadz? Apakah itu seperti apa gitu Ustadz? Supaya itu meresap di dalam kalbu kita yang berdoa itu Ustadz. Ya, Indah sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan, ketika kita ingin menjawab segala sesuatu, maka tanyakan juga kepada Al-Qur'an. ya, Maka Al-Qur'an menyebutkan di dalam surat terakhir surat Al-Furqan, mm, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad ya, kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah kul maya bikum rabbi, Allah tidak peduli kepada kalian kalau bukan karena doa-doa kalian. Biasanya kita kalau kepepet aja baru oh my god ya, ya, ya Allah ya Allah ya Allah. ya, Ya, jadi kadang-kadang kita jarang memahami hakikat doa. Jadi doa itu kadang-kadang cuma profit thinking atau doa karena ketakutan atau doa karena berharap. Jadi sebenarnya tingkatan doa yang tertinggi itu bagaimana kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh manusia-manusia suci. ya, Doa ketika kita berdoa dengan makrifat, dengan tuntunan, dengan mengulang-ulangi apa yang dibaca, sehingga nanti doa itu betul-betul tidak terkesan cuma ingin mendapatkan faedah dari doa, tetapi doa itu jadi muhul ibadah. Dia inti. Doa itu pada hakikatnya kalau kita tidak berdoa, kita termasuk orang-orang yang celaka. Allah tidak peduli kepada kita kalau bukan karena doa-doa itu. Doa itu artinya menunjukkan bagaimana kerendahan kita di hadapan Allah, bagaimana kebergabungan kita, bagaimana kita keikutan serta kita untuk meniru, mencontoh manusia-manusia yang mulia yang mengajarkan doa-doa yang begitu indah, doa-doa untuk yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya doa yang kita baca, munajat yang kita baca, kita harus kembalikan dulu siapa, dari mana doa itu, dan apa hakikat doa itu. ya, Apa yang bisa kita amalkan dari semua doa-doa itu. Jadi kita coba bisa memahami dia doa itu adalah asma. Sehingga banyak orang yang berdoa tidak terkesan dia cuma asbun. Tidak terkesan dia cuma ingin mendapatkan sesuatu tapi lupa kepada sesuatu yang lebih penting lagi. Jadi nanti saat kita berdoa, maka kita harus coba mencontoh doa-doa yang diajarkan oleh manusia suci. Doa-doanya begitu indah. Doa apapun sebenarnya yang ketika kita akan mintakan, karena mereka adalah manusia-manusia sempurna, manusia suci. Jadi permintaan kita tinggal kita cek aja, oh ini doa, kalau doa Sayyidah Fatimah apa ya doanya kalau di hari ini, apa ya doanya ketika saat ini. Jadi artinya ada riwayat-riwayat yang lengkap. Jadi detail daripada doa, misal doa habis subuh, doa habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, doa harian mulai dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Jadi doa kalau dari Amirul Mukminin ada doa, dari Imam Ali ada doa setiap tanggalnya, dan begitu agungnya itu doa-doa, tambah lagi dari doa Imam Sajjad, doa Sahifat Sajadiyah. Jadi doa-doa itu menuntun kita untuk memakrifati, mengenal tauhidullah, mengenal akhlaknya Rasulullah sallallahu, mengenal akhlaknya Ahlul Bait, sehingga doa kita tidak terkesan cuma saat kita memerlukan sesuatu saja, tetapi kita betul-betul ingin bergabung, mencontoh. Maka saya berkali-kali mengingatkan saat kita berdoa, hakikatnya kita sedang berada di belakang manusia-manusia cahaya, manusia suci. Kita sedang menirukan kata-kata mereka. Kita berada di belakang mereka.
bukan kita sebenarnya, kita sedang mencontoh doa-doa yang diajarkan oleh mereka. Artinya kebersamaan kita, kebergabungan kita dengan cahaya mereka. Jadi kita sedang berada di belakang mereka. Sehingga tidak terkesan bahwa doa-doa itu adalah karya kita, hasil pada tulisan kita. Tidak. Doa-doa itu adalah kita sedang meniru, mencontoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah, nabi dan utusan-utusan Allah, ahlul baitnya, utusan-utusan yang sebagai pelanjut daripada Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Untuk apa sih contoh teladan yang terbaik itu? Liman kana yarjullah wal yaumil akhirah. Ketika kita bicara tentang hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, Rasulullah pernah menyebutkan seandainya semua husnun, semua hasanah, semua kebaikan itu wujudnya manusia, maka layaklah untuk dia adalah putriku Fatimah. Karena Fatimah dia adalah pimpinan wanita alam semesta. Jadi Rasulullah pun menyebutkan bahwa Ummu Abiha Fatimah adalah ibu daripada ayahnya. Ini bukan kultus individu. Ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sosok teladan yang harus kita menirunya, mencontohnya. Sehingga banyak ketika kita tidak mengenal, maka tidak mungkin kita akan bisa sampai cinta. Kalau kita tidak cinta, bagaimana kita bisa memahami agama yang tidak ada cinta? Orang yang beragama tanpa cinta, tanpa wilayah, tanpa cahaya, maka dia beragama yang pasti kurang sempurna atau tidak sempurna. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kesempurnaan melalui contoh-contoh, baik doa, baik perbuatan, baik amalan-amalan yang dicontohkan oleh manusia-manusia cahaya itu. Itu Anti, pertanyaannya bagus sekali. Ya, syukur Ustaz ya. Jadi untuk menambah keberkahan juga ya Ustaz ya. Pasti Di dalam nilai diri kita. tambah. Berkah itu nilai tambah. Jadi kalau kita memahami dengan pemahaman kita sangat terbatas, tapi pemahaman yang dipahami oleh manusia-manusia yang mendapatkan otoritas mutlak dari Allah. Manusia-manusia cahaya, manusia-manusia yang karenanya Allah ciptakan alam semesta. Jadi mereka adalah teladan yang alam semesta. Allah saja bersolawat kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga ada solawat yang diajarkan oleh Imam Ja'far. Barang siapa yang bersolawat dengan solawatnya Allah, solawatnya malaikat, solawatnya para nabi, solawatnya para rasul, solawatnya semua jagat alam semesta ini. Apa solawatnya? Sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, wassalamu alaihi wa alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kepada Nabi. Apa salawatnya? Muhammad wa ali Muhammad. Terus tidak hanya salawat tapi juga wassalamu alaihi wa alaihim. Banyak orang yang salawat saja Anti, tapi tidak mengucapkan salim. Karena perintahnya sholli wasallim. Kalau salawat itu kita mencontoh Allah dan malaikatnya, Allah itu bersolawat artinya Allah senantiasa menurunkan rahmat. Malaikat bersolawat kepada Rasulullah, malaikat siap untuk melayani Rasulullah dan salut, hormat, dan kita dianjurkan untuk ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Jadi bagaimana salimnya kita? Maka redaksinya diajarkan salawatullah wa salawatu malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammad wa ali Muhammad wassalamu alaihi wa alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ja'far mengatakan barang siapa yang bersalawat dengan salawat redaksi seperti ini, salawatullah wa salawatu malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammad wa ali Muhammad wassalamu alaihi wa alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali saja mereka membaca kalimat ini, katanya Imam Ja'far Shadiq, maka saat dia membacanya Allah sudah mensucikan dirinya bagaikan bayi yang baru lahir dari perut kandungan ibunya. Saya ulangi lagi satu kali lagi redaksinya. Salawatullah wa salawatu malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammad wa ali Muhammad
Wassalamu alaihi wa alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 5 salawat. Salawatullah, Allah bersalawat. Wa salawatu malaikatihi, malaikat bersalawat. Wa ambiyaihi, para nabi bersalawat. Wa ambiyaihi wa rusulihi, dan para rasul. Wa jami'i khalqihi, dan semua makhluk yang di alam ini bersalawat kepada Nabi. Bagaimana salawatnya? Ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, dan tidak lupa mengucapkan wassalamu alaihi wa alaihim. Salam kepadanya, kepada Nabi Muhammad, dan salam kepada ahlul bait Nabi Muhammad sampai akhirnya sosok Nabi Muhammad itu adalah sahibul asri waz zaman. Itu selawat yang sempurna, anti. Ya, Silakan baik. yang lain. Ustaz Afwan, jelas. Nah. Baik, silakan yang lainnya, yang ibu-ibu, bapak, ada Pak Taryo nih, silakan Pak. Yes. Pak, Iya, silakan. Ustaz, saya mau tanya di luar ini, Pak Ustaz. Boleh, silakan Pak Taryo. Itu Fatimah kan waktu wafat kan dikubur dengan pesan tidak diketahui oleh para sahabat. Ya, ada wasiat dia tidak mau. Ada wasiatnya ya. Pada waktu dimandiin oleh suaminya, Oke. kan dia melihat ada patah tulang di rusuknya kan. Iya. Artinya ada orang yang mau menyalahin dia mendobrak pintu kan waktu itu ya. Iya. Kenapa Fatimah kok membuat seperti itu pesan? Kan apa artinya itu dendam atau bagaimana? Atau Oke, Pak, itu pertanyaan bagus sekali. Kenapa sampai Sayyidah Fatimah tidak mau ada orang-orang yang ikut mensolatinya, bahkan tahu di mana kuburannya, itu rahasia. Bahkan ada para ulama-ulama yang sudah melakukan amalan-amalan kepingin tahu, tetap aja itu sebagai rahasia. Ada pertanyaan kenapa Sayyidah Fatimah kok tidak mau memaafkan. Memaafkan itu Pak Taryo, kalau kesalahan itu yang sifatnya personal, kita punya hak memberi maaf. Memberi maaf itu kalau ada hak kita yang diambil, kita relakan. Tetapi kalau ada haknya Allah yang diambil, kita tidak bisa merelakan haknya Allah. Kita harus menuntut haknya Allah. Dan kita tidak boleh membiarkan ada orang yang mengambil haknya Allah. Kalau kita biarkan saja, maka tidak akan ada keadilan di alam semesta ini. Maka hak daripada manusia-manusia yang mulia adalah menuntut haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memaafkan orang yang mengambil haknya Allah. Tidak berlaku itu. Jadi ketika hak wilayah, hak kepemimpinan, hak imamah itu adalah haknya Allah. Ketika hak itu diambil oleh orang, maka orang itu tidak boleh kita maafkan dia. Karena dia mengambil haknya Allah. Kita pun juga tidak punya hak untuk memaafkan. Memaafkan itu kan kita merelakan. Kita tidak boleh merelakan ada orang yang mengambil haknya Allah. Ya, haknya kita, kalau kita rela, oke, mungkin hak yang dititipkan kepada kita. Tapi kalau hak itu hak wilayah, hak kekuasaan Allah diambil, tidak boleh. Maka tidak akan aman alam ini kalau ada orang yang masih punya kekuasaan. Maka di negeri kita ini adalah penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Itu penjajahan itu haknya Allah yang memiliki alam semesta. Manusia tidak boleh menjajah sesamanya. Jadi hak kekuasaan mutlak itu milik Allah. Maka tidak boleh orang semena-mena untuk menguasai, tambah lagi untuk menguasai manusia, memimpin segala sesuatu menurut dia sendiri dan tidak menyerahkan kepemimpinan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih pemimpin, maka kita tidak punya hak untuk mengambil pemimpin selain daripada pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidah Fatimah tidak mau memaafkan, bahkan dipaksa untuk berbaiat suaminya yang punya hak mutlak sebagai kepemimpinan ilahiyah, dipaksa dia membela imamnya dan dia siap berkorban untuk itu. Begitupun juga anaknya Imam Hussein yang ketika dipaksa untuk membaiat Yazid, dia membela
tidak peduli apapun yang ada pada dirinya, hartanya, jiwanya, apapun itu dia harus korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dibiarkan untuk mereka mengambil. Berbeda dengan Imam Hasan. Kenapa Imam Hasan berdamai? Imam Hasan berdamai karena begitu banyak ada orang-orang yang dikorbankan, banyak orang teraniaya, ada perjanjian, tetapi perjanjian yang dikhianati itu, seandainya perjanjian itu tidak dikhianati, maka hakikatnya mereka tetap meyakini ada kepemimpinan Imam Hasan alaihi salam. Begitupun juga kepemimpinan Ahlul Bait yang lain. Tapi yakinilah nanti kepemimpinan itu akan kembali kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan otoritas. Jadi kenapa Sayyidah Fatimah tidak mau memaafkan? Karena bukan haknya Sayyidah Fatimah, itu haknya imamah. Sayyidah Fatimah sedang membela imamah, dia siap berkorban bukan hanya dengan tulang rusuknya, dia siap berkorban dengan segala yang dia miliki, anak cucunya dan keturunannya. Semua anak cucu dan keturunan Sayyidah Fatimah itu dikorbankan, bahkan dibantai dan dibunuh. Tidak ada lain karena memang mereka sebenarnya adalah punya otoritas mutlak kepemimpinan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya mereka sedang melebur dengan kesucian, dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah, siap berkorban apapun. Itulah hakikatnya mereka siap untuk memberikan pengorbanan apa saja demi tegaknya agama. Seandainya agama ini akan tegak, tubuhku akan tercincang-cincang. Wahai si pedang-pedang, katanya Imam Hussein, ambillah apa saja yang ada pada diriku, tetapi agama ini akan tetap. Jadi bukan berarti orang memahami bahwa dia dendam secara pribadi, tidak memaafkan. Tidak, karena memang Sayyidah Fatimah tidak punya hak untuk memberikan maaf orang yang mengambil haknya Allah. Justru dia ingin memperjuangkannya. Jangan sampai ada hak-haknya Allah itu diambil semena-mena oleh kelompok yang mengatakan tidak ada warisan lah, tidak ada inilah dan seterusnya. Jadi dia akan mempertanyakan itu, sehingga orang nanti akan mempertanyakan kenapa Sayyidah Fatimah ingin disembunyikan biar orang tahu. Banyak orang yang memperingati cuma dari hari-hari lahirnya, tapi lupa tentang hari-hari kematiannya. Karena di balik kematian itu, bukankah peringatan itu, salam itu ada di hari kelahiran, hari wafat, dan hari kebangkitan nanti. Kita akan selamat kalau kita mengucapkan salam yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kita tidak boleh hanya memperingati hari lahir, tapi kita juga harus memperingati hari wafat kita. Kita juga harus memperingati nanti hari kelak untuk kita dibangkitkan. Itu pun juga harus kita ingatkan mereka. Tidak hanya memperingati hari lahirnya Nabi, kemudian kita tidak pernah membicarakan hari wafatnya Nabi. Maka ketika kita ingat hari wafatnya Nabi, kita ingat bagaimana hari wafat setelah 40 hari Nabi wafatnya Zahra, setelah wafatnya Nabi 70 hari setelah wafatnya Nabi, wafatnya Sayyidah Zahra. Sehingga wafatnya Sayyidah Zahra itu diperingati sampai berbagai macam riwayat. Ada riwayat 40 hari, ada riwayat 70 hari, ada riwayat 90 hari, ada riwayat 6 bulan, dan seterusnya. Jadi riwayat demi riwayat itu untuk mengenang bagaimana hari wafat, bukan hanya hari lahir. Jadi dalam ajaran-ajaran Ahlul Bait, kita diajarkan untuk mengenang hari wiladah dan juga hari syahadah. Jadi hari syahadah itu adalah hari ketika ada orang sudah mengorbankan semua jiwanya, maka acara haul tahunan, haul yang setiap tahun diperingati, haul 40 hari, peringatan 40 harinya Imam Hussein, itu adalah haul-haul yang memang ada kehidupan, ada tuntunan, ada ajaran untuk kita mengadakan acara-acara seperti itu. Itu contoh yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Bukan berarti tidak ada hikmah di balik itu. Ada hikmah. Kita tidak boleh menyalahkan kenapa Imam Ali tidak protes, kenapa sampai tidak begini. Itu tidak punya hak kita untuk menyalahkan keadilannya Allah, keadilannya para maksumin. La yuf'alu amma taf'alun. Allah tidak ditanya. Para maksumin tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh manusia suci, pasti is the best one. Itu adalah yang terbaik. Apa yang mereka korbankan itu adalah yang terbaik. Cuma karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita. Berapa banyak orang yang tidak tahu, tidak mau baca bismillah.
Aneh kan katanya. Orang dalam sholat itu dia lupa tidak baca bismillah. Atau memang sengaja cuma ngikutin hadis, padahal Qur'annya ada bismillah. Jadi dalam Al-Quran itu ada bismillahirrahmanirrahim, tapi dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihahnya. Dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Terus surat Al-Fatihah itu kan bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dia dengan sengaja atau mungkin karena kejahilan melupakan bismillah itu. Maka ajaran dari Sayyidah Zahra berulang-ulang menyebutkan dalam doa nur ini bismillahin nur. Tidak satu bismillah, bismillahin nurin nur, bismillahin nurun ala nur, bismillahilladzi huwa mudabbir. Mestinya bagi orang yang sadar bahwa bismillah itu tidak boleh satu kali. Bismillah dalam semua urusan. Kalau Anda keluar dari rumah untuk pergi, Anda mengucapkan bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, Anda akan terjaga. Aneh ada orang yang sholat justru bismillah dia buang. Bahkan ada ancaman. Saya berkali-kali ngomong kayak gitu, tapi konsekuensinya ketika saya selalu ceramah mengingatkan bismillah, saya diusir dari tempat itu Pak Taryo. Makanya saya alhamdulillah bercita-cita bangun masjid sendiri, bangun tempat sendiri untuk kita bisa bebas untuk menyampaikan. Jadi mereka tersinggung kenapa saya baca mengingatkan mereka bismillah, padahal bismillah itu ada di dalam Al-Quran. Pertanyaan bagus sekali Pak Taryo. Itu kira-kira yang saya terlalu panjang, maaf. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Silakan Pak Taryo lanjut. Ditanyakan. Kalau nyambung itu tadi ya, waktu wafatnya Fatimah di waktu itu kan ada sahabat-sahabat juga hadir pada waktu itu ya. Tapi Imam Ali waktu itu kan memang nggak mau merepotkan suasana atau gimana ya. Tapi nyatanya sekarang jadinya Islam ini tidak seperti yang dicita-citakan oleh para ahlul bait ya. Insya Allah nanti pelan-pelan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu bagaikan kegelapan saja. Nanti ada saatnya nanti setelah apapun yang mereka sembunyikan itu sudah mulai terbuka, orang-orang sudah mulai mau berpikir, orang-orang sudah mulai banyak mendengar berbagai macam pendapat, maka yastami'una qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah. Allah menjanjikan kalau kita pandai mendengar berbagai macam pendapat, tidak hanya mendengar satu pendapat. Kita kadang-kadang dilarang untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang benar. Kita dianjurkan untuk mengikuti yang terbaik. Yastami'unal qaul. Kita mendengarkan berbagai macam pendapat. Fayattabi'una ahsana. Kita dianjurkan untuk mengikuti yang terbaik. Kalau kita tidak mendengarkan berbagai macam pendapat, bagaimana kita bisa memilih yang lebih baik? Tapi dengan terbukanya media, dengan terbukanya cara berdakwah melalui berbagai macam sarana, maka orang-orang nanti akan tahu, oh begitu ya, oh begini ya, oh begini ya. Lama-lama nanti mereka akan bisa mengikuti yang terbaik, Pak Taryo. Insya Allah mereka akan sampai kepada kajian-kajian yang terbaik, insya Allah. Tapi kita memang perlu sabar untuk sampai ke sana, karena memang ada waktunya nanti dia akan sampai kepada pemahaman yang sempurna, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Paham. Ya. Kasih. Bagus pertanyaannya Pak Taryo, terima kasih membuka yang lainnya. Ya, silakan yang ibu-ibu, silakan yang bertanya. Bu Penti, silakan. Ada Bu Emil, silakan Bu. Oh, Dokter Emil, silakan. Dokter Kiki Emil. Iya, ada Mbak Tika nih. Bu Tika, silakan. Iya, Mbak Tika. Silakan. Yang paling banyak tanya itu biasanya Pak Bambang. Pak Bambang nggak ikut hadir. Lagi iya. Lagi nggak ini di keluar kota kalau salah. Sama Bu Tuti. Kalau tidak ada pertanyaan, saya nanti akan coba mau melanjutkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim nur. Memang hakikatnya cahaya itu bersumber dari cahaya. Jadi kalau kita tidak mengenal cahaya, maka kita tidak akan mengenal yang lain-lainnya. Jadi kalau kita memahami Bismillahirrahmanirrahim nur, memulai segala sesuatu itu dengan nur, artinya memulai segala sesuatu itu dengan ilmu,
mulai segala sesuatu itu dengan niat. Niat itu adalah ilmu dari sebuah amal. Innamal a'malu binniyat. Banyak orang memahami niat itu cuma sekedar niat, sekedar keinginan, sekedar berusaha untuk berbuat sesuatu, padahal tidak sih sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu akan mempunyai nilai yang besar kalau dimulainya dengan niat, dengan ilmu, dengan cahaya. Soalnya kalau kekuatan cahaya, dia kekuatan spiritual yang begitu dahsyat. Kekuatan amal kan memerlukan tenaga, memerlukan power, tetapi ada power yang begitu dahsyat adalah power cahaya. Jadi kalau kita bisa memahami ada kekuatan-kekuatan cahaya, maka kekuatan itu begitu dahsyat. Dan itu kekuatan ilmu. Misalnya Zoom yang hari ini kita lakukan. Maka dengan kekuatan cahaya, kekuatan ilmu, kekuatan yang lain-lainnya, maka dia bisa diikuti oleh hampir dari mancanegara, dari beberapa tempat, dan tidak ada batasan jarak untuk kita bisa hadir. Prinsipnya kita melihat dan mendengarkan, dan sampai insya Allah sampai kepada pemahaman. Itulah nur di antara Bismillahin Nur. Bismillahin Nurin Nur. Bismillah itu Nurin Nur. Bismillah itu kalau sosoknya kita memahami Bismillah itu makhluk spiritualnya adalah Rasulullah itu sendiri. Dia dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahin Nurin Nur. Bismillah nurun ala nur. Dengan cahaya itu akan terliputi segala-galanya. Jadi artinya nurus samawati wal ard, tidak ada satupun nanti yang akan tersembunyi. Mereka berusaha untuk menyembunyikan kebenaran itu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melalui lisan-lisannya Rasulullah, al-haq, kebenaran itu wadihun ablaj, dia sangat jelas, sangat tampak. Tidak mungkin ada orang yang bisa menutup-nutupi lagi. Jadi kalau ada orang yang menutup-nutupi lagi, itu kan dia berusaha untuk menghindar dari cahaya itu sendiri. Tapi kalau cahaya itu sudah tampak jelas dan terang, maka kebenaran itu akan mutlak wadihun ablaj, harus jelas nanti. Wadihun ablaj. Begitupun juga kebenaran yang akan dibawa oleh Rasulullah, kebenaran Al-Quran, kebenaran yang dibawa oleh manusia benar, misalnya kunu ma'as sadiqin, kalian senantiasa bersamalah dengan orang-orang yang benar. Al-haq, banyak orang yang percaya percaya tentang kesucian. Ada kota suci, ada hari suci, ada bulan suci, tapi anehnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering mereka nggak percaya ada manusia suci. Jadi mereka menganggap bahwa semua manusia itu salah. Karena memang biasanya orang itu akan menyebarkan apa yang ada dia punya. Tapi kalau dia punya salah, jadi jangan sampai ada orang, oh ya semuanya orang salah kok. Jadi nggak ada orang yang tidak salah. Akibatnya dia akan menyebarkan kesalahan. Ya kita mestinya bicara tentang kebenaran, kenapa bicara tentang salah? Salah harus diperbaiki, salah harus diingatkan. Bukan berarti kita menganggap bahwa semuanya boleh salah. Ya kalau ada salah, mohon sama Allah agar kita dimaafkan kesalahan kita. Kemudian kita mencari mana yang benar, tidak hanya mencari pembenaran. Banyak orang yang mencari pembenaran dan tidak berusaha untuk mengenal cahaya. Maka bismillahin nur, bismillahin nurun ala nur, bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Dengan bismillah itulah mudabbirul umur. Segala sesuatu itu akan disukseskan, akan diberkahi, akan mendapatkan kemuliaan, dan akan ditebarkan segala sesuatu, akan menjadi berbagai macam kemuliaan, kelebihan dan berbagai macam keberkahan yang lain. Mudabbirul umur. Dia menggerakkan segala sesuatu. Jadi dia tidak jadi pasif diam saja. Kemudian dengannya akan terbuka satu demi satu unsur-unsur yang selama ini ditutup-tutupi. Karena hakikatnya dia tercipta dari cahaya itu.
Khalaqan nur minan nur wa anzalan nur ala tur. Dia diturunkan dari bukit Tur. Wa anzalan nur ala tur itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa di bukit Tur di Saina. Dan begitu juga diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jabal Nur, sehingga jabalnya pun juga disebutkan Jabal Nur. Waktu turun itu nur yang mereka pahami bahwa itu awal muranya turunnya Al-Quran. Padahal di tempat itu ada manusia cahaya, ada manusia yang melaksanakan ibadah, ada manusia yang diajarkan cahaya sebagai pelanjut daripada cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nur, ada Jabal Nur. Huwa mudabbirul umur, khalaqan nur minan nur, wa anzalan nur ala tur fi kitabin mastur. Kitab itu nur, wa kitabim mubin. Al-Quran pun nur. Fi kitabim mastur, fi raqqim mansur, biqadarin makdur ala nabiyyin mahbur. Maka puncaknya dari semua nur itu adalah ucapan syukur. Alhamdulillah alladzi huwa bil izzi madhkur wa bil fahri masyhur wa ala sarra wad darra mashkur. Inti daripada doanya Sayyidah Fatimah ini wa ala sarra wad darra mashkur, yang berhasil mengaplikasikan doanya ini adalah putrinya Sayyidah Fatimah, yaitu Sayyidah Zainab. Ma ra'aitu illa jamila, ma ra'aitu illa jamila. Itu ungkapan dari doa Nur Sayyidah Fatimah, wa ala sarra wa darra mashkur. Terhadap susah maupun suka, senang dan suka, dia tetap bersyukur. Kita biasanya syukur saat senang aja, tapi saat duka kita jarang bersyukur. Jadi makanya tasyakuran itu, tasyakuran acara haul gitu. Kok acara kematian tasyakuran? Mereka kadang-kadang kan anti. Ngapain sih pakai sedekah-sedekah segala, itu orang mati kok pesta. Dia lupa bahwa ada orang meninggal kemudian ngasih makan. Jadi orang meninggal itu sedih-sedih aja enggak ada makan. Jadi ada di zamannya Nabi, ada saudaranya Imam Ali itu Agil. Dia punya anak banyak, mendapatkan musibah kepaten, katanya orang Jawa, mendapat musibah kematian. Dia punya teman banyak. Maka dia undanglah orang-orang karena banyaknya tamu datang, dia harus menyuguhi tamu itu. Saat dia menyuguhi karena nggak ada duit, dia terpaksa hutang sana, hutang sini. Kemudian Rasulullah marah kepada sahabat-sahabatnya. Kalian ini mestinya kasih makan itu keluarganya Agil, bukan Agilnya yang bingung untuk memberi makan kalian. Jadi maksudnya kalian jangan makan di rumahnya Agil. Bukan jangan makan itu maksudnya kalian dong memberi makanan. Jangan sampai Agil kalian sibukkan karena banyaknya yang datang, dia harus memberi jamuan untuk kalian. Jadi banyak orang yang kadang-kadang salah paham. Jadi bukan pesta pada waktu kematian. Waktu kematian itu sebenarnya dia ingin bersedekah, yang sedekahnya diberikan pahalanya kepada orang yang meninggal. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, uhdu limautakum, berilah hadiah untuk orang-orang meninggal di antara kalian. Wa ma hadiyatul amwat ya Rasulullah, apa hadiah untuk orang-orang yang meninggal ya Rasulullah? Ad-du'a was sadaqah, ad-du'a was sadaqah. Bagi mereka-mereka yang anti kubur, anti acara-acara tahlilan, anti acara maulidan, dia bilang ini ngapain tuh pakai sedekah-sedekah, kok kematian kok pakai sedekah-sedekah, pakai baca zikir-zikir. Padahal dia makan dari kuburan, tinggal di kuburan. Ngucapin salam sama ahli kubur, sholat yang ngadep kubur, tapi aneh karena mereka anti kubur. Karena ketidaktahuan, karena kejahilan, karena tertutupnya mereka dari cahaya kebenaran. Makanya kita harus tidak hanya acara sedekah itu, acara makan-makan itu cuma waktu senang-senang, jadi acara musibah. Mereka bilang, masa acara musibah kok pesta? Bukan pesta, itu adalah orang memberi makan tamu, menghormati tamu, tamu datang harus dijamu. Jadi karena ketidaktahuan, mereka nganggap ini pesta kematian kan mestinya harus sedih-sedih, kita nggak boleh bagi-bagi makanan. Enggak dong, kita harus memahami itu, bahwa ada acara-acara seperti itu, haul kita beri makanan, kemudian acara walimah kita beri makanan, itu sebenarnya untuk menghormati yang datang, menjamu yang datang. Man yakana yu'minu billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, dia harus memuliakan tamunya, memberi makan.
Ketika ada tamu datang ke rumah Imam Ali tidak punya makanan lain kecuali ada satu piring makanan yang dia harus makan, dia matikan lampu. Makanan itu dia kasihkan Imam Ali cuma sekedar seakan-akan makan dari piringan yang piring kosong, kemudian makanan itu dikasihkan. Maka turunlah ayat Al-Quran. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Begitupun juga ketika ada turun surat di dalam surat Al-Insan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 hari berturut-turut Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Imam Hussein saat mau berbuka puasa, dia berikan makanan itu. Jadi banyak orang yang kadang-kadang memahami memberi makanan itu saat kita dalam keadaan lapang. Padahal tidak, kita ada waktunya, ada orang yang meminta sesuatu dia berikan. Begitulah yang diajarkan oleh manusia suci. Kalau kita tidak punya contoh, itu problem. Kalau sosok manusia-manusia suci itu ditutup-tutupi, ya wajar saja karena memang karena hasud, karena ketidaktahuan. Tapi yakinilah pada satu saat contoh itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya. Cukup ya, Anti? Ada waktu beberapa saat lagi, saya masih buka lagi pertanyaan sebelum Iya, Ustaz. Ya, baik. Untuk selanjutnya silakan yang mau masih bertanya. Iya, kita kasih. Afwan, Anti. Assalamualaikum, Oh ya, Bu Ustaz. Fenty. Ya, silakan Bu Fenty. Saya tadi nggak bertanya karena masuknya agak telat, Ustaz. Tunggu Afwan. pertanyaannya. Silakan, Fenty. Ya, soal Nur Muhammad, Ustaz, saya mau nanya, nggak tahu kalau saya miss tadi, Ustaz, agak telat. Nggak Itu Allah nurun ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sampai kemaksumin Imam Mahdi atau sampai gimana, Ustaz? Maksudnya, konsepnya. Oke. Kalau kita bicara tentang nur, itu kan kita bicara tentang ilmu. Kita bicara tentang nur, kita bicara tentang wilayah. Ketika kita bicara tentang nur, kita bicara tentang imamah. Ketika kita bicara tentang nur, kita bicara tentang kelanjutan daripada keadilan sosok cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji liyudhirahu ala dini kullih walau kana, Allah akan memancarkan cahayanya. Ada banyak yang belum mendapatkan cahaya, nanti mereka akan sampai kepada cahaya. Cahaya bukan hanya cahaya matahari dan cahaya bulan saja, tapi cahaya kebenaran, cahaya ilmu, cahaya pemahaman. Jadi kalau kita berbicara tentang wilayah, bicara tentang imamah, maka apa hakikatnya? Maka jawabannya cuma satu, cahaya atau nur. Jadi cahaya itu bukan hanya sekedar sinar matahari. Kalau matahari itu tenggelam, maka ada sinar bulan, ada cahaya bulan. Kalau cahaya bulan nggak ada cahaya bintang. Begitupun juga rumah-rumah kita. Jangan sampai di rumah-rumah kita itu tidak ada cahaya, tidak ada bacaan Al-Quran. Rumah-rumah yang senantiasa dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu. Kita ngajarin anak-anak kita ngaji, kita baca walaupun belajar alif ba ta di rumah antara maghrib dan isya. Itu kita harus biasakan di rumah itu, jangan sampai tidak ada bacaan Al-Quran di rumah. Maka rumah yang senantiasa membaca Al-Quran, rumah itu adalah cahaya menurut penduduk langit. Penduduk langit itu melihat di bumi ini ada rumah yang membaca Al-Quran, rumah itu bagaikan cahaya bintang gebintang di alam manusia langit atau makhluk langit yang ada di alam semesta ini. Jadi ketika kita berbicara, maka cahaya itu tidak akan pernah padam sampai nanti Allah tutup alam ini, kemudian Allah bangkitkan lagi untuk memulai kembali di alam-alam baru, di kehidupan-kehidupan yang baru. Itu Fenty. Jadi artinya jelas bahwa dia berkesinambungan. Dia tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah. Dia akan dilanjutkan lagi. Karena kalau berhenti wafatnya Rasulullah, salawat kita cuma salawat kepada Nabi dan tidak salawat kepada keluarga Nabi. Imam Syafi'i, imam madhab yang lain mengatakan barang siapa yang bersolawat itu bersilaturahmi, bersolawat itu berhubungan, bersolawat itu mendapatkan cahaya dari cahaya Rasulullah. Tidak cukup sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi dia harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana? Wassalamu alaihi wa alaihim. Kita harus nantiasa mengucapkan salam kepada Nabi dan salam kepada keluarga Nabi. Wassalamu alaihi wa alaihim. Jadi tidak boleh salamnya hanya kepada Nabi, tidak salam kepada keluarga Nabi. Barang siapa yang mengucapkan salawat dan salam hanya kepada Nabi
dan tidak mengucapkan salawat dan salam, tidak hormat kepada keluarga Nabi pelanjutnya, maka dia sama seperti tidak hormat kepada Nabi, tidak hormat kepada Nabi, dia tidak hormat dan tidak taat, tidak mendapatkan keridhaan Allah. Itu Fenty, bagus pertanyaannya, luar biasa. Nah, Ustadz, satu lagi Ustadz, Oke. soal tahlil misalnya kayak begitu, kadang-kadang ada yang memaksakan diri nggak ada uang, jadi sampai minjem Ustadz untuk melakukan tahlil yang bisa nyiapin makanan, beseknya gitu. Gimana tuh Ustadz? Ada Begitu. imam apa-apalah. Kalau utang itu yang penting kan dia bayar. Atau kalau orang tahu dia ini utang untuk ini, ya sudah jangan ditagih lagi lah, itu dihalalkan aja, dia sedekah. Jadi Oh, iya. salahkan orang memaksakan, dia kepingin sih sebenarnya untuk berbagi. Dan itu Imam Ali juga banyak ingin menolong orang lain, sehingga Imam Ali itu kadang-kadang berhutang, membantu orang lain itu berhutang. Ya berhutang kan nanti akan dibayar. Jadi jangan salah lah, orang-orang memaksakan diri itu maksudnya selagi memaksakan diri itu tujuannya juga untuk menolong orang lain. Kalau kita tahu itu mestinya kita yang membantu itu. Jangan menyalahkan orang yang membantu dong. Jadi artinya ada orang yang membantu, tapi terkesan dia akan memaksakan diri. Ya niatnya baik, kasihan sih sebenarnya. Jadi dalam banyak riwayat juga, kenapa sih Imam Ali juga banyak hutangnya, sehingga diajari oleh Nabi, kau bacalah ini seandainya hutangmu sebesar gunung pun akan terlunasi. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Kita diajari untuk itu. Jadi ada hutang yang positif, ada hutang yang negatif. Hutang positif dia hutang kepingin ingin menyelesaikan orang lain. Kebetulan dia belum ada, ya aku hutang dulu dah, nanti aku yang bayarin dia. Ya, jadi artinya it's okay itu. Menghutangkan orang lain itu besar nilainya daripada kita cuma sekedar memberi. Kita memberi kan menghutangkan orang lain nanti akan ikhtiar dan lain sebagainya. Jadi ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Tapi ya memang penyakit untuk utang terus ya jadi masalah juga. Ya, cuma jangan sampai kita nanti terjebak dengan hutang untuk hal-hal yang sifatnya personal. Hutang-hutang yang sifatnya bukan personal untuk menolong orang lain dan lain sebagainya. Nanti kita coba berusaha untuk menolong dia atau mengingatkan yang lain untuk bisa menolong. It's okay Fenty, tidak ada masalah ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu dalam arti kata banyak hal. Jadi ya kalau sifatnya orang itu tidak dipaksa kecuali sesuai dengan kadarnya dia. Iya. Tetapi ada orang yang memang kepeduliannya begitu tinggi, dia mampu. Ya udahlah nanti utangin aja dulu, nanti saya yang akan membereskannya. Artinya dia ingin mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Bukankah di setiap pagi Jumat kita sering membaca doa nutbah, Ya Ali anta taqdi daini wa tunjizu idati, ya Ali engkaulah nanti yang akan melunasi hutang-hutangku. Jadi kita memahaminya begitu. Naam Ustadz, syukron Ustadz. Ya, syukran ala wajib Fenty. Silakan Anti, ada Iya, lagi. baik Ustaz. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Silakan. Kita masih ada 12 menit lagi ya sampai 17. Iya. 17.30 ya? 20, ya. Ustaz, mau baca doa ziarah singkat nggak Ustaz? Ziarah singkat bisa, boleh ziarah singkat. Maksudnya untuk penutupannya nanti Ustaz. Iya, siap. Ya, ziarah singkat Sayyidah Fatimah ya. Mbak Zahra ya. Ya, Zahra. Ziarahnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, doa ya. Iya. Doanya harus pakai ziarah ya. Ya memang kenapa sih doa itu harus pakai ziarah? Di dalam sholat kita itu pun juga biasanya ziarah itu kan ucapan salam, ucapan selamat, ucapan untuk salam kepada Sayyidah Zahra itu sama seperti salamnya kepada Rasulullah. Ada 20 salam. Jadi ziarah yang panjang, ziarah min bu'ud, ziarah yang panjang untuk Rasulullah, ziarah yang panjang untuk Sayyidah Fatimah itu sama persis. Jadi kalau nanti Anti atau siapa saja yang baca doa, saya sudah menghitung itu. Salam kepada Nabi, salam kepada Sayyidah Fatimah itu ada 20 salam. Ya, salam Rasulullah, assalamualaikum Nabi Allah, assalamualaikum Habibullah dan seterusnya. Begitu juga Sayyidah Fatimah. Tapi karena Anti tadi mintanya salam yang pendek aja, Ustaz, ziarah yang pendek aja. Makanya kalau panjang nanti takut kepanjangan. Ya, kita akan baca ziarah yang pendek. Sebelum kita ziarah dulu atau doa dulu? Biasanya dulu ya. Doa dulu baru ziarah dulu. Ziarah dulu atau doa dulu Anti?
Silakan, nggak apa-apa sih, oh, doa dulu silakan. Jadi, Udah, jadi udah ngejar. Silakan Ustaz. Terserah Ustaz. iya, Ah, bismillahirrahmanirrahim. Ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam. Assalamualaikum. Ya mumtahana imtahanaki alladhi khalaqaki fawajadaki limamtahanaki sabira. Itu ziarah yang paling singkat kepada Sayyidah Fatimah itu kita mengucapkan salam ya mumtahana. Salam kepada orang yang sudah teruji, yang sudah diuji oleh Allah. Dan saat mereka mendapatkan ujian, engkau begitu tabah dan sabar. Ya maulati ya Fatimah. Ya wahai pemimpin kami, wahai pemimpinnya para maksumin, kita mohon dengan berkah, artinya dengan berkah kedekatanmu dengan Rasulullah, dengan berkah kemuliaanmu di sisi Rasulullah, dengan keberkah yang ajaran yang kau ajarkan, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi hajat-hajat kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Sahibul Asri wa Zaman ketika beliau mengajarkan ziarah doa. Beliau berdoa dengan antusalli ala Muhammad nabiyyu rahmatik wa kalimati nurik wa antamla qalbi nural yakin wa sadri nural iman wa fikri nural niyat wa azmi nural ilm wa quwati nural amal wa lisani nural sidqi wa dini nural basair min indik wa basari nural diya wa sam'i nural hikmah wa mawaddati nural muwalah li Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma qul li walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'a fi kulli sa'ah waliyan hafidha wa qa'idan wa nasira wa jalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila wamnun alaina biridah وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال بسعة من رحمتك وفوزا عندك جعل صلاتنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة دعانا به مستجابة أرزاقنا به مبسوطة همومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها كرامة عندك ثم لا تصرفنا بجودك واسقنا من حوض جده محمد صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا سائغا حنيئا لا أزمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اجزي بالإحسان إحسانا وبسيئات غفرانا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.